Film ini dimulai dalam adegan keadaan terjebak di pulau tak berpenghuni. Mereka mulai menjelajahi sekitarnya dan menemukan petunjuk yang mengejutkan. Pulau itu sebenarnya pernah dihuni, tetapi terlupakan oleh waktu. Mereka harus mencari tahu apa yang terjadi dan bagaimana mereka bisa keluar dari situasi yang sulit ini. Di awal film, terlihat sepasang kekasih, Sarah dan Jackson tersenyum melihat momen-momen indah yang mereka bagikan bersama di Pulau Mauritius. Mereka merasakan getaran romantis yang sama seperti saat pertama kali bertemu dan mengenang petualangan-petualangan yang mereka alami bersama selama setahun di pulau tropis itu. Dalam suasana malam terakhir mereka bersama, Sarah menawarkan kepada Jackson untuk pergi bersamanya ke London, tetapi Jackson memilih untuk tetap tinggal di pulau yang telah menjadi tempat kebahagiaannya. Meskipun berat hati, keduanya memahami bahwa jalan hidup mereka saat ini berbeda, tetapi kenangan mereka akan selalu terjaga di hati masing-masing. Saat Jackson pergi sebentar, Sarah memutuskan untuk melarikan diri karena dia kesulitan mengucapkan selamat tinggal. Jackson kembali dengan bingung, mencari kekasihnya yang tiba-tiba menghilang. Dengan hati yang berat, dia menyadari bahwa malam itu telah menjadi malam perpisahan yang tak terduga. Setahun kemudian, Sarah kembali ke Mauritius untuk menghadiri pernikahan sahabatnya, tempat di mana petualangan cinta mereka dimulai. Sarah merasa bebas dari beban pekerjaan dan kembali merasakan kebebasan yang luar biasa. Di tengah persiapan pernikahan sahabatnya, ia merenung tentang kenangan manis yang pernah dibagikan bersama Jackson di pulau tropis ini. Meskipun perpisahan yang menyakitkan, dia merasa bersyukur atas pengalaman yang mereka bagikan dan kesempatan untuk kembali menikmati keindahan alam dan kebebasan di Mauritius. Sarah tiba di rumah Solomon atas nama mempelai wanita, tapi terkejut melihat tidak ada orang di dalam. Saat dia memanjat pagar, dia diserang oleh anjing yang marah, membuatnya ketakutan. Sarah berhasil memanjat kembali pagar, namun untungnya pemilik rumah keluar tepat waktu untuk menenangkan situasi. Dalam keadaan terkejut dan sedikit terserang, Sarah menyampaikan maksud kedatangannya kepada pemilik rumah. Setelah memuat peti rum ke dalam truk pickup, Sarah bertemu dengan Pascal dan teman-teman lamanya, dan mereka merayakan bersama seperti tahun sebelumnya. Bersama sahabat-sahabatnya, mereka memutuskan untuk menikmati koktail di bar milik Pascal, menciptakan momen-momen yang tak terlupakan dan membangkitkan kenangan indah dari masa lalu di pulau tropis Mauritius. Saat pengantin wanita mengungkapkan bahwa perayaan akan berlangsung di pulau terdekat, Rodriguez, dengan kapal feri yang dijadwalkan berangkat pagi-pagi sekali, Sarah merasa teringat akan Mauritius. Kenangan indah dari pulau itu selalu membuatnya tersenyum, dan dia merasa beruntung bisa kembali ke tempat yang pernah menjadi saksi petualangan cintanya. Pascal menanyakan apakah Sarah ingin tinggal di pulau kali ini karena pekerjaannya memungkinkannya untuk bekerja jarak jauh. Sarah menjelaskan bahwa dia dibutuhkan di London, meskipun ada sedikit keraguan terdengar dalam suaranya. Keputusan antara mengejar pekerjaan atau memilih tinggal di pulau yang selalu menyimpan kenangan manisnya menjadi pertimbangan yang sulit. Tak lama kemudian, perahu mendekati dermaga dan Jackson muncul bersama teman-temannya. Pascal mengumumkan bahwa dia telah membuka sekolah menyelamnya sendiri di pulau itu dan juga memiliki pacar. Sarah merasa malu karena harus bertemu dengan mantan pasangannya sebelum pernikahan, terutama karena Jackson akan muncul di pesta pantai yang direncanakan untuk malam itu. Situasi yang mengejutkan ini menimbulkan campuran perasaan dalam hati Sarah. Selama pesta, Sarah tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Jackson. Akhirnya, dengan mengumpulkan keberanian, dia memutuskan untuk mendekatinya terlebih dahulu, yang membuat pacar barunya kesal. Sarah mencoba memulai percakapan ramah dengan mantannya, tetapi mendapat jawaban acuh tak acuh. Meskipun merasa tersingkir, Sarah memutuskan untuk meninggalkan pesta, tapi dia tidak menyerah. Dia menawarkan untuk mengantarkan Jackson pulang, menunjukkan bahwa meskipun masa lalu mereka berakhir, dia masih peduli tentang keadaan Jackson. Selama berjalan, Sarah berhasil menenangkan Jackson, dan mereka pergi minum bersama ke rumahnya.
Gadis itu secara terbuka menggoda pria itu, memperlihatkan sisi ceria dan santainya dengan mengenakan jaket pelampungnya. Atmosfer yang semakin akrab antara keduanya membuat mereka bisa bersenang-senang tanpa beban. Saat bermain-main, Jackson meletakkan jaket pelampung tepat di atasnya, membuat pasangan itu mendapati diri mereka sangat dekat satu sama lain, dan perasaan yang terpendam kembali berkobar di antara mereka. Sarah berharap untuk dicium, tetapi Jackson berhasil menahan godaan tersebut. Dengan tulus, dia mengatakan padanya bahwa dia tidak ingin mengkhianatinya lagi. Kejujuran Jackson menunjukkan tekadnya untuk tidak mengulangi kesalahan masa lalu dan menghormati hubungan yang ada. Setelah pertengkaran yang memicu kenangan akan kesalahan dan kebencian mereka, dalam perdebatan sengit, mereka malah semakin dekat dan akhirnya bersatu dalam ciuman penuh gairah. Momen ini menciptakan kebingungan emosional, memperlihatkan bahwa di antara konflik dan perasaan lama masih ada hasrat dan koneksi yang sulit dipisahkan. Di pagi hari, setelah malam yang penuh badai, Sarah memutuskan untuk kabur lagi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Merasa marah, Pascal meneleponnya dan memberitahu bahwa dia telah ketinggalan satu-satunya ferry yang akan membawanya ke tempat pernikahan. Menemukan dirinya dalam situasi putus asa, Sarah tiba di rumah teman lamanya, Freddie. Dia akan terbang ke perayaan itu dengan pesawat kecilnya dan setuju untuk membawa gadis itu bersamanya. Sarah sangat terkejut ketika dia mengetahui bahwa Jackson juga setuju untuk terbang bersama Freddie ke pesta pernikahan. Pertemuan tak terduga ini menambahkan lapisan baru ke drama yang sedang berlangsung dan mempertimbangkan kembali perasaan mereka satu sama lain. Setelah mengambil sekotak rum, ketiganya naik ke pesawat. Sarah dengan canggung mencoba berbicara dengan Jackson, tetapi setelah kejadian pagi itu, Jackson memilih untuk mengabaikannya. Keheningan yang tegang mengisi kabin pesawat, menciptakan atmosfer yang sulit bagi Sarah yang berharap untuk menyelesaikan ketegangan di antara mereka. Selama penerbangan, Freddie mengajak Sarah untuk mengambil kursi kopilot saat Jackson tidur. Mereka memulai percakapan tentang hubungan, dan Freddie berbicara tentang istrinya yang baru saja meninggal setelah sakit parah. Dia memberitahu Sarah bahwa cinta tidak selalu mudah, mengenai perasaannya dan Jackson. Percakapan ini menyinggung Sarah, membuatnya merenung tentang kompleksitas hubungan dan perasaannya terhadap Jackson. Sarah pernah mengambil pelajaran pilot dari Freddie, jadi dia menyarankan agar dia mengambil alih kemudi. Dia mengingatkannya pada aturan keselamatan dasar, dan setelah menerima instruksi terakhirnya, Sarah mematikan autopilot dan bersiap untuk mengambil kendali pesawat. Dengan keberanian dan pengetahuan yang dimiliki, Sarah siap menghadapi tantangan baru ini di udara. Jackson bangun, menyadari bahwa tabung gas yang tidak diamankan dengan baik telah terguling di bawah kakinya. Tiba-tiba, Freddie mulai batu-batu, terengah-engah. Kedua insiden ini menambahkan ketegangan dalam situasi yang sudah tegang di pesawat kecil tersebut. Dalam situasi darurat seperti ini, Sarah dan Jackson harus cepat berpikir dan bertindak untuk mengatasi masalah yang muncul. Jackson mencoba mengamankan silinder di tempatnya ketika tiba-tiba dia mendengar Sarah berteriak putus asa bahwa lelaki tua itu terkena serangan jantung. Meskipun mencoba memberikan bantuan dengan pil, kondisi Freddie tidak membaik dan detik berikutnya kepala pilot ambruk ke roda kemudi, membuat pesawat jatuh bebas. Silinder yang belum diamankan lepas lagi menyebabkan kaca depan pesawat retak. Dalam keadaan genting ini, Jackson nyaris berhasil mencapai Freddie dan menariknya dari kemudi, berusaha mengendalikan situasi sebaik mungkin dalam keadaan darurat. Di saat-saat terakhir sebelum jatuh ke laut, Sarah berhasil meluruskan pesawat dan menambah ketinggian, berusaha menyelamatkan diri dan Jackson dari bahaya jatuh. Sementara itu, Jackson menyeret tubuh Freddie menjauh dari kemudi pesawat dan mencoba memberinya CPR, berusaha keras untuk menyelamatkan nyawa pilot yang terkena serangan jantung tersebut. Dalam keadaan darurat yang mendesak, keduanya berjuang sekuat tenaga untuk bertahan hidup dan menyelamatkan satu sama lain. Namun, waktu penyelamatan yang berharga terlewat begitu saja dan Jackson, sambil menangis, menutupi tubuh yang terengah-engah dengan jaketnya. Kesedihan dan penyesalan mengisi hatinya karena tidak bisa menyelamatkan temannya
dan dia merasa berat hati atas kehilangan yang mereka alami. Dalam momen yang penuh keputusasaan ini, mereka harus bersiap untuk menghadapi konsekuensi dari peristiwa tragis yang terjadi di udara. Setelah ia menduduki kursi kepala pilot, ternyata GPS pesawat rusak dan tidak ada konektivitas ponsel di ponsel pasangan tersebut, sehingga kini mereka tidak tahu di mana mereka berada. Tanpa bantuan navigasi modern, mereka harus mengandalkan pengetahuan mereka tentang lingkungan sekitar dan mencari cara untuk menemukan bantuan atau mencari jalan keluar dari situasi yang genting ini. Jackson bersama Sarah mencoba berkomunikasi dengan dunia luar melalui radio, tetapi tidak ada tanggapan yang menyebabkan kepanikan lebih lanjut bagi pasangan tersebut. Mereka menyadari bahwa satu-satunya harapan mereka adalah autopilot yang seharusnya membawa mereka ke Pulau Rodriguez. Namun, segera menjadi jelas bahwa silinder yang rusak telah merusak instrumen penting dalam sistem kendali, termasuk autopilot. Dalam situasi yang semakin genting, mereka merasa terisolasi dan tak berdaya di tengah samudera luas. Situasi ini diperumit oleh kenyataan bahwa bahan bakar hanya tersisa setengah tangki. Sarah, yang telah diajari beberapa dasar-dasar uji coba oleh Freddy, harus menyelamatkan pesawatnya. Setelah menghitung perkiraan rute menggunakan kompas, gadis itu memutar pesawatnya 180 derajat. Namun, pasangan itu terkejut melihat badai bergerak ke arah mereka, menambah tekanan dan kecemasan dalam upaya mereka untuk bertahan hidup di tengah-tengah bencana alam yang semakin memburuk. Pesawat mulai berguncang, namun Jackson yakin mereka akan berhasil melewati awan badai tepat pada waktunya. Mereka akhirnya berhasil menghubungi Samuel, pengawas lalu lintas udara setempat. Pasangan itu melaporkan kembali kepadanya dan meminta bantuan. Pengawas lalu lintas udara mengatakan mereka harus segera mengubah arah atau mereka akan menghabiskan seluruh bahan bakar untuk perjalanan tersebut. Dalam situasi yang semakin genting, mereka harus segera membuat keputusan yang tepat untuk menyelamatkan diri dari bencana yang mengancam. Untuk mendarat secepat mungkin, mereka harus terbang ke barat, melewati badai. Jackson tidak senang dengan prospek ini dan bertanya apakah mereka bisa mendaratkan pesawat di atas air. Saat badai semakin mendekat, komunikasi terputus. Pasangan itu tidak punya pilihan selain terbang ke jantung badai. Kilat menyambar di depan dan awan gelap menyelimuti mereka, menciptakan ketegangan yang luar biasa dalam situasi yang semakin memburuk. Dengan hati yang berdebar, mereka harus bertindak cepat dan cerdas untuk bertahan hidup. Jackson menyuruh Sarah untuk pindah ke kursi pilot utama agar dia bisa melihat instrumen dengan jelas. Gadis itu mempunyai tugas yang sulit. Meski cuaca buruk, dia harus memastikan pesawat tetap berada di ketinggian yang sama. Saat sambaran petir membuat pesawat bergetar hebat dan instrumen menjadi gila, Sarah merasa takut akan kemungkinan tabrakan. Dengan keberanian dan keputusan yang tegas, dia memutuskan untuk menambah ketinggian agar bisa terbang melewati badai, berusaha menjaga keselamatan mereka dalam situasi yang semakin genting. Dalam kepanikan, Jackson mencoba menghalangi Sarah dari ide gilanya, tapi gadis itu tidak mendengarkannya. Akhirnya mereka mendapati diri mereka berada di atas awan badai, bersukacita karena cuaca cerah di langit. Namun euforia itu segera berakhir. Seperti yang diperingatkan Freddy, mereka terkena penyakit ketinggian. Ketika efeknya mulai terasa, mereka menyadari bahwa situasi mereka masih jauh dari aman, dan mereka harus segera menemukan solusi untuk bertahan hidup. Saat Sarah tidak sadarkan diri, pesawat mulai terbang menuruni bukit dengan cepat. Jackson berhasil menyadarkannya, tetapi Sarah tidak bisa menghentikan kejatuhannya. Melalui takdir yang luar biasa, mereka berhasil bertahan dan menyamakan kedudukan pesawat tersebut. Namun saat musim gugur, kompas mereka rusak, menyebabkan mereka keluar jalur secara permanen. Jackson ingat cara membuat kompas dari cara improvisasi. Dia mengambil jarum bermagnet dan melepaskannya ke dalam cairan dengan alkohol. Dengan cara ini mereka menentukan lokasi mereka, dan Sarah berbelok ke barat lagi. Jackson membantu mereka menavigasi di tengah kekacauan yang terjadi. Akhirnya pasangan tersebut berhasil keluar dari badai. Namun mereka telah menghabiskan terlalu banyak bahan bakar untuk melakukannya. Sarah memperhatikan bahwa salah satu tangki hampir kosong seluruhnya dan memutuskan untuk beralih ke tangki lain yang penuh. Namun tingkat bahan bakar mulai turun drastis dan tidak pulih sama sekali, bahkan seiring berjalannya waktu. Jackson berpendapat bahwa tangki bahan bakar mungkin rusak selama badai, sehingga menyebabkan kegagalan fungsi. Dalam keadaan terbatasnya sumber daya,
mereka harus segera menemukan solusi untuk mengatasi masalah ini sebelum kehabisan bahan bakar sama sekali. Dalam keinginannya yang gigih untuk menemukan dan memperbaiki penyebab kegagalannya, Jackson memutuskan untuk keluar. Sementara itu, Sarah mencoba meyakinkannya untuk melepaskan idenya, namun menyadari bahwa tanpa bahan bakar, mereka tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Dalam situasi yang semakin genting ini, mereka harus membuat keputusan sulit untuk memastikan keselamatan dan kelangsungan hidup mereka di tengah laut yang luas dan tak berpenghuni. Jackson mengamankan dirinya dengan tali dan meminta Sarah untuk memperlambat kecepatannya. Dengan hati-hati, dia merangkak keluar dari pesawat dan, setelah beberapa kali gagal, akhirnya mencapai ruang mesin. Di sana dia menemukan pelanggaran dan merekamnya, namun saat berikutnya, dia secara tidak sengaja terpeleset dan jatuh hingga lengannya terluka. Jackson berhasil meraih anak tangga dengan lengannya yang sehat, dan Sarah yang mengamankan kemudi di satu posisi, bergegas membantu pria itu. Namun tali pengamannya tersangkut di roda pesawat. Sarah dengan cepat memotong tali dan membantunya mencapai kokpit. Melalui upaya besar, mereka berhasil membawa Jackson masuk. Setelah itu, Sarah memeriksa lengannya dan dengan gelisah menemukan bahwa dia mengalami patah tulang yang serius. Setelah mengobati luka terbukanya dengan alkohol, Sarah mengalihkan perhatian Jackson dan meluruskan lengannya. Kemudian, dengan menggunakan kotak petiake, dia memasang turniket di atasnya untuk menghentikan perdarahan. Setelah pulih dari stres, pasangan itu kembali ke dashboard dan menyadari hanya ada 5% bahan bakar yang tersisa di tangki. Sarah menyarankan untuk menurunkan berat beban pesawat untuk mengulur waktu dan menghemat bahan bakar. Pada awalnya Sarah membuang semua kursi dan bagasi yang menarik perhatian sebuah perahu yang berlayar di bawah. Segera pasangan itu menyadari bahwa ini tidak cukup dan mereka melihat ke arah rumah Freddy, tubuh terengah-engah bersama-sama. Gadis itu memutuskan untuk mengambil tindakan putus asa. Dia merobek foto keluarga Freddy yang bahagia dari dashboard dan memasukkannya ke dalam saku dada pria itu. Memindahkan tubuh lelaki tua itu menuju pintu keluar, Sarah sambil menangis mendorongnya ke bawah. Selanjutnya Sarah berangkat untuk membuang peti minuman keras, tapi tiba-tiba Jackson mendapat ide untuk menggunakan rum sebagai bahan bakar. Karena cederanya yang serius, Jackson tidak dapat mengisi bahan bakar tangki, jadi Sarah memutuskan untuk menjalankan misi tersebut. Mengumpulkan keberanian, dia keluar dan naik ke atap pesawat. Begitu dia sampai di sayap, dia membuka tangki bahan bakar dan mulai menuangkan alkohol yang diberikan Jackson padanya. Setelah mengosongkan semua botol rum, Sarah mencoba bangkit kembali dan secara ajaib menghindari terjatuh. Risikonya terbukti sepadan dan level bahan bakar sedikit meningkat. Jackson memberitahu Sarah bahwa dia melihat sebuah pulau kecil di sepanjang jalan tempat mereka dapat mencoba mendarat. Dia menyarankan Sarah bahwa mereka harus segera kembali karena mungkin tidak ada kesempatan lain untuk menyelamatkan diri. Gadis itu memutuskan untuk mendengarkan Jackson dan mengambil kursi pilot utama, bersiap untuk mendarat dengan sebaik mungkin di pulau kecil tersebut. Pasangan itu memberitahu petugas operator tentang niat mereka, berharap dia dapat mendengarnya. Sarah memutar balik pesawatnya, tetapi setelah beberapa menit penerbangan, mereka masih tidak dapat menemukan pulau itu. Lalu hal paling menakutkan terjadi. Persediaan bahan bakar habis dan mesin pesawat berhenti bekerja. Mesin terbang itu mulai meluncur di udara dan terbang seperti itu selama beberapa waktu. Menyadari gawatnya situasi, Sarah memutuskan untuk meminta maaf kepada mantan pasangannya atas semua rasa sakit yang ditimbulkan oleh tindakannya. Jackson pun meminta maaf karena bersikap egois dan tidak menghargai pilihan kekasihnya. Tiba-tiba, Jackson melihat sebuah pulau yang sangat kecil melalui jendela. Sarah dengan gembira memutar pesawatnya dan mulai meluncur menuju daratan. Namun, saat mencoba mendarat, pada ketinggian rendah, dia benar-benar kehilangan kendali atas pesawat. Jackson mati-matian mencoba berteriak kepada petugas operator untuk melaporkan pendaratan darurat. Meskipun Sarah telah berusaha sebaik mungkin, pesawat itu jatuh ke dalam air dan terbalik. Air langsung memenuhi badan pesawat sementara pasangan tersebut tetap terjebak di dalam. Sarah berhasil membuka pintu dan berenang ke permukaan,
tapi dia menyadari bahwa Jackson tidak berada di dekatnya. Dia menyelam kembali dan menemukan bahwa dia tidak sadarkan diri dan terjebak di sayap pesawat yang tenggelam. Gadis itu mengeluarkan jaket pelampung dari kokpit dan mengalungkannya di leher Jackson sebelum pesawat tenggelam ke dasar laut. Mereka berdua melayang ke permukaan dan Sarah menarik tubuh Jackson ke lahan kering. Dia memberinya CPR dan Jackson sadar kembali, memuntahkan air laut. Pasangan yang kelelahan itu jatuh ke pasir, senang bisa diselamatkan. Mereka tertidur sebentar, dan ketika mereka sadar, mereka menemukan bahwa tanah di sekitar mereka hampir seluruhnya terendam. Sarah histeris, menyadari bahwa peluang mereka untuk bertahan hidup berkurang menjadi 0. Dia melihat sekeliling dengan putus asa, mencoba mencari penyelamatan, tetapi hanya lautan luas yang mengelilingi mereka. Perlahan-lahan, tanah mulai runtuh dari bawah kaki pasangan itu. Sarah mulai menangis, memutuskan bahwa disinilah hidupnya akan dipersingkat. Lelah dan kehabisan tenaga, Jackson menyadari bahwa dia pasti tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup, jadi dia menawarkan kekasihnya untuk mengenakan jaket pelampung. Tapi Sarah menolak dan mengatakan bahwa mereka adalah satu tim dan dia akan tinggal bersamanya sampai akhir. Luka Jackson terbuka, yang menarik perhatian beberapa hiu. Dalam momen yang sangat mengharukan ini, Sarah menunjukkan keberanian dan kesetiaan yang luar biasa kepada Jackson, menunjukkan bahwa mereka akan menghadapi akhir hidup mereka bersama-sama, sebagai satu tim, tak peduli apa yang terjadi. Pasangan ini mengakui cinta mereka satu sama lain, merasakan bahwa akhir mereka sudah dekat. Namun pada saat itu, sebuah perahu nelayan kecil mendekati mereka setelah mendengar sinyal penyelamatan mereka. Sarah menarik Jackson ke perahu dengan kekuatan terakhirnya. Mereka berhasil naik ke kapal sebelum hiu mengejar mereka. Pasangan yang masih hidup berjanji untuk tidak mengucapkan selamat tinggal lagi dan mencium satu sama lain. Dalam momen penyelamatan yang penuh emosi ini, mereka menemukan harapan baru dan bersiap untuk menghadapi masa depan bersama-sama. Bersyukur atas kesempatan kedua yang mereka terima.